من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu man qara'a harfan min kitabillah walau bihi kasratun wal khasratu bi asli amsaliyah la aqulu alif lam harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun wa qira'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati sabi'an ashabi atau kama qala. Pertama dan utama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Kita malam hari ini ditakdirkan untuk bisa hadir di forum kajian tafsir Al-Quran sebagai manifestasi kesiapan kita untuk menerima hidayah, petunjuk, tuntunan, panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menempuh kehidupan di dunia ini, sehingga ada secerca harapan bahwa di akhirat kelak kita termasuk orang-orang yang beruntung masuk surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam untuk beliau Nabi besar Muhammad SAW yang dikenal bahwa pribadinya adalah Al-Quran. Karena kulul Quran, akhlak pribadi karakter Nabi adalah Al-Quran. Maka antara Al-Quran dan Sunnah Nabi tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, dengan membaca Quran ini kita ada semacam menata hati kita bahwa kita sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan di dalam hati kita ada nasihat, petunjuk, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua agar hidup kita betul-betul sesuai dengan petunjuknya sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ke 117 terakhir. Betul Pak Edi? 117. Berapa? Sekarang 100. Berapa Pak Edi? Kalimat 111. Sekarang 112.
Wa may yaksib khati'atan, surat An-Nisa ayat 111. Sekarang 112. Wa may yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Wa may yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Wa may yaksib waman, dan siapapun yaksib, yang melakukan usaha, melakukan kasabat, mengerjakan laha makasabat balaya makasabat, setiap orang akan mendapatkan pahala dari apa yang ia kerjakan, ia usahakan, dan akan mendapatkan dosa atau siksa dari apa yang ia lakukan. Waman, dan siapapun, huruf syarat, ada jawabnya. Yaksib, yang melakukan, dibaca jazm karena kemasukan min, menjadikan fi'il mudhari'. Khati'atan, kesalahan, khati'atan, kesalahan, au isman, atau dosa, au isman, atau dosa. Sumayarmi, kemudian ia tuduhkan, ia lemparkan, ia tuduhan, arti romajan itu melempar, kita dituduhkan. Bihi, perbuatan itu barian kepada orang yang tidak melakukan, barian kepada orang yang tidak melakukan. Kadang-kadang kan orang yang rapopo dilempari, diberi kesalahan, dilemparkan kepada orang yang tidak bersalah. Pengelola samalah, maka sungguh-sungguh orang itu, orang yang melakukan dosa atau kesalahan atau perbuatan negatif kemudian dilemparkan pada orang lain, bukan saya yang itu, orang lain, maka berarti orang yang melemparkan, membuka itu pengelola samalah, maka sungguh-sungguh dia telah membawa. Jadi dia mendapat dosa dua kali, dosa berbuat salah dan dosa melemparkan, menuduh kejelekan itu kepada orang lain. Buhtanan, kebohongan, wa isman, dan dosa mubinan, yang nyata, sudah bohong, berbuat dosa. Ini istilah Jawa itu kesalahannya berlipat-lipat. Satu memfitnah orang lain, tidak berbuat salah, disalahkan. Ini ada saja dulu saya sampaikan bahwa ada seorang muslim, dia mencuri barang milik orang lain, tapi nanti orang yang mencuri itu lapor kepada Nabi. Nah, orang yang mencuri itu barangnya dilemparkan ke rumahnya orang Yahudi. Dia ada harapan agar yang dituduh nanti orang Yahudi. Kemudian dia sekongkol, kerjasama dengan saudara-saudaranya, kebetulan saudaranya banyak. Jadi nanti supaya kita sepakat bahwa yang mencurinya adalah orang Yahudi. Nabi hampir saja terprovokasi, terpengaruh untuk Nabi diberitahu oleh Allah. Saya tidak Nabi, kalau kita mungkin ya terpengaruh juga. Maka akhirnya orang yang orang itu malu dan melarikan diri lagi kembali ke komunitasnya, yaitu orang-orang musyrik.
ke Mekah lagi. Maka Nabi diberitahu, dan ini merupakan pernyataan untuk semua pengikut Nabi supaya tidak melakukan seperti yang dikerjakan oleh orang itu. Namanya dulu siapa Tu'mah bin Ubairok. Tu'mah bin Ubairok, seorang Muslim, tapi orang Islam tidak boleh, Nabi terutama sebagai pemimpin tidak boleh memihak kepada orang yang salah sekalipun seagama, seiman. Ini pelajaran bagi kita. Seandainya jadi pemimpin atau menjadi hakim, dan dimana kalau mengadili suatu perkara, jangan sampai memihak kepada yang seagama, adil seadil-adilnya. Ini harus dipahami. Sering di masyarakat, contoh aja, utang piutang dicatat, podo Islamnya kok tidak dicatat. Nah, itu tidak benar, karena Islam justru kalau utang piutang harus dicatat supaya tidak terjadi sengketa di belakang hari. Tidak terjadi sengketa itu karena lupa, dan manusia punya sifat lupa. Maka dari itu sekecil apapun kalau terjadi utang piutang sebaiknya dicatat. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Kita lanjutkan. Jelas nyata-nyata orang itu berbuat salah, dosa, dan menanggung dosa daripada orang yang mundur. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayyudillu. Tetap dibaca panjang karena ada mat, kemudian diwakafkan. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'. Ini dibaca panjang boleh, pendek boleh, namanya matlen. Panjang seperti li'ilafi Quraisy as-salatu khairum minan naum. Panjang boleh, dipendekkan boleh. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayyudillu wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Ulangi lagi biarlahnya. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayyudillu wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Sampai kita memahami artinya, kita meluruskan bacaannya. Di sekali mendayung 20 terlampaui. Mungkin bacaan saya salah, mungkin Bapak tidak mengingatkan. Walaula fadlullah,
seandainya tidak ada karunia Allah, fadl, anugerah Allah, orang yang diutamakan adalah orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya tanpa anugerah Allah alaika kepadamu warahmatu dan rahmat atau kasih sayangnya, menerjemahkannya boleh demikian. Seandainya tanpa anugerah Allah dan rahmatnya kepadamu, ini boleh terjemahnya seperti itu. Lahammat, pasti berkeinginan, punya rencana atau punya sikap keras, berkeinginan keras. Qaifatun, sekelompok orang minhum dari mereka, yaitu dari orang-orang yang membuat fitnah tadi, dari keluarganya atau saudara-saudaranya. Ayo dilu, untuk menyesatkan kamu sesatkan untuk menghukum orang yang tidak bersalah karena laporan dari orang ini, yaitu siapa tadi? Tu'mah bin Ubairah, di orang Islam tapi sifatnya tidak baik. Maka Islam harus menampilkan sikap yang terpuji, yang baik. Jangan sampai orang Islam malah menampilkan sikap yang tidak baik, akhirnya agama yang dikenakan. Sehingga Nabi mengatakan ad-dinu husnul khuluq, orang beragama itu harus tampil akhlak yang bagus. Ini harus dipahami, terutama yang bertempat di masjid. Apa ini? Ya, di masjid itu harus tampil yang bagus, sopan, santun, dan terbuka, lebih bisa membawa kebaikan di masjid. Namun wama yudilluna, karena Allah memberi anugerah dan kasihnya kepada Nabi, maka mereka tidak bisa menyelesaikan ngapusi Rasul, ketenangan bahasa Jawa, ketahuan oleh Nabi karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yudilluna, dan mereka tidak bisa menyesatkan. Dolla yadillu tersesat. Adolla yudillu, menyesatkan. Diberi hamzah depannya, hamzah kotor. Wa ma yudilluna, dan mereka tidak bisa menyesatkan illa anfusahum, kecuali kepada diri mereka sendiri. Mereka justru hanya bisa menyesatkan dirinya sendiri, karena Nabi tahu kalau disesatkan atau dihapusi. Wa ma yadurrunaka min syai', dan mereka tidak bisa memberikan bahaya kepadamu sedikit pun, walaupun mereka katakan mengancam, dan saya pergi lagi, tidak usah jadi orang Islam karena ternyata saya tidak dilindungi, dipihaki oleh Nabi, tidak ada pengaruhnya apa-apa terhadap agama yang kebebasan, termasuk terhadap dirimu, walaupun mereka mengancam. Yang perlu dipahami Muhammad, wa anzalallah, Allah telah menurunkan alaika kepadamu alkitab, kitab Al-Quran ini, wal hikmatakan, kebijakan atau kenabian. Ada mengartikan hikmah itu kenabian, mengartikan kebijakan yang ada pada diri Muhammad, sehingga Muhammad mampu mengendalikan pemerintahan dalam kondisi yang adil seadil-adilnya. Bahkan ditunjukkan ba'allamaka, dan Allah mengajarkan kamu, memberi ilmu kamu, suatu ilmu lam takun, yang dulu kamu tak lamu ngerti, yang asalnya kamu tidak ngerti, bisa ngerti. Ini menurut sekarang istilahnya ilmu laduni, atau dengan bahasa lain orang dengan pengalamannya bisa mewujudkan ilmu yang baru. Maka pengalaman itu perlu, tidak bisa orang tiba-tiba pinter, harus mengalami dalam menjalankan tugas kehidupan sehari-hari. Ini harus dipahami. Juga orang menjadi imam juga harus dikerjakan dulu, tidak bisa tiba-tiba bisa jadi apapun, harus didasarkan pengalaman. Maka ada namanya apa?
praktek lapangan. Ada KKN itu tujuannya agar punya pengalaman hidup di menimba pengalaman di masyarakat itu bukan bisa kita laksanakan dalam kehidupan besok dalam bermasyarakat atau berbangsa dan bernegara atau menjadi pegawai. Yang perlu dimengerti maka nampak wa alaika azim, sungguh anugerah Allah, karunia Allah itu sangat agung, sangat besar kepadamu. Sebagai apa namanya, sungguh anugerah Allah kepadamu itu sangat besar. Bahasa kita, sungguh anugerah Allah kepada anugerah Allah sangat besar kepadamu. Boleh diulang seperti itu, nanya susunan bahasa Al-Quran memang seperti itu sangat indah. Kalau ahli susunan bahasa sangat indah. Kita lanjutkan. Jadi diusahakan alaika, tidak dibaca alaika tapi alaika. La khoi bukan khoi tapi khoi, untuk dikembangkan menjadi lebih bagus lagi. Misalnya baca khoi orang tidak salah, tapi kurang bagus bagi ahli baca atau qiraat mu'tabarah. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Islahim ada mem kecil itu maksudnya tanwinnya biar dibaca diganti mem mati. Au islahim mem mati. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika lagi juga dan bagus. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. La khaira, tidak ada kebaikan fi katsirin untuk orang banyak min najwahum dari bisik-bisik mereka. Jadi mereka memang ketika merahasiakan tindakannya itu memang dengan rahasia. Nah, bicara rahasia itu bahasa mentaranya namanya bisik-bisik. Tidak ada baiknya, tidak ada untungnya mereka berbisik-bisik dalam hal masalah kebaikan, kecuali ada hal yang dibisik-bisikkan itu punya nilai positif dalam bentuk illa man amara bi sadaqatin, kecuali bagi orang yang memerintah menyuruh orang lain berbuat sedekah, infak. Mungkin yang memberi, yang diperintah itu kadang-kadang yang diajak itu akan memberi sedikit malu, mungkin dengan bahasa yang bisik-bisik atau sembunyi-sembunyi atau pelan-pelan dia sadar. Itu kadang-kadang orang itu suka memberi dengan cara hamba Allah. Ini contohnya, karena ada efeknya apabila memberi dengan niat
pamer, itu nilai pemberiannya menjadi berkurang, bahkan bisa hilang. Di dalam surat Al-Baqarah itu sudah disampaikan. Ini yang pertama, boleh ngajak orang dengan cara sembunyi-sembunyi, bisik-bisik, yaitu coba diterangkan seorang terbuka kadang-kadang malah tidak memberi, kecuali orang yang punya sikap pamer, melelangkan kaos badminton karena menang, dilelang sampai 50 juta. Itu yang memberi itu jelas mencari mencari muka biar diketahui orang. Misalnya ini dari pandangan agama tidak mendapat pahala kalau niatnya biar diketahui orang. Kecuali kalau memang mengambil habis biar orang lain juga ikut memberi, maksudnya seperti itu, untuk memberi motivasi pada orang lain. Tapi kalau artinya niatnya biar se-Indonesia tahu bahwa Pak Edi itu nyumbang 50 juta apa saja. Nah itu kalau artinya niatnya biar pangkat, jadi nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Ini harus diimbangi. Ini yang pertama. Yang kedua, au ma'rufin, atau mengajak berbuat yang pantas. Nah, orang yang tidak biasa berbuat baik bersama-sama itu kadang-kadang diajak, contoh ngajak tetangga, sing orang kuliner di masjid, diajak ke masjid. Itu kalau terang, yuk ke masjid, tidak mau. Tapi kalau saya ngomong bisik-bisik, apa LGBT hidup akan dicari apa? Dan kita melihat tetangga sudah meninggal dulu, padahal kita nanti juga akan meninggal. Terus yang kita banggakan, kita bawa apa? Mungkin dengan 4 mata kadang-kadang bisa luluh hatinya. Dengan terbuka di hadapan orang banyak, malah kadang-kadang tidak. Nah itulah namanya pakai kebijakan. Yang ketiga, atau untuk mendamaikan orang. Untuk orang itu harga diri kadang-kadang didamaikan, bertengkar didamaikan, itu kadang-kadang harga diri. Maka diajak bicara 1 4 mata, 1 4 mata. Akhirnya dicari kesamaannya, apa yang menjadi masalah, akhirnya bisa mendamaikan orang. Kalau langsung 2 orang dipertemukan kadang-kadang malah gengsi, permasalahannya kadang-kadang kecil. Itulah teknik kita bicara secara 4 mata atau pelan-pelan dalam hal masalah yang perlu. Tidak semua bisa dilakukan seperti itu. Wa may yaf'al dzalika, ini pun sebagai pahala kalau dengan menjadi sebagai mediator. Ini mediator itu mendapat pahala, kecuali dengan nanti mencari untung seperti apa? Pengacara dan lain lagi. Wa may yaf'al dzalika, siapapun yang melakukan itu, yaitu apa tadi, bisik-bisik, bicara pelan-pelan dengan dalam hal menyebarkan infak atau sedekah, atau melakukan perbuatan yang patut untuk dipuji atau mendamaikan orang, niatnya ibtigha mardhatillah, untuk mencari, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan di masyarakat juga dikenal baik gara-gara Pak Effendi atau Pak Leman, aku bisa selamat dari fitnah, saya bisa ikut serta bersama-sama di masa, bisa diterima sebagai warga masyarakat yang baik. Jadi niatnya hanya karena Allah, orang itu merasa dibantu, ditolong, diberi solusi dalam hidupnya. Maka ada harapan, secerca harapan bagi kita semua. Jadi apa yang kita kerjakan umat yang beragama itu ada nilainya di hadapan Allah. Maka pasaufa nu'ti, maka kelak, saufa adalah kelak atau akan, nu'ti kami berikan dia ajrun pahala aziman yang agung. Apa yang kita perbuat itu jangan dianggap kosong. Allah mencatatnya sebagai perbuatan yang baik, dan kita tujuannya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus masjid adzan subuh bangun tuh nilainya tinggi sekali, bukan orang sang beberapa orang bangun semua gara-gara diadzani. Terus sebaliknya kalau kita tugas tidak menjalankan dengan niatnya itu mengabaikan,
itu juga akan membawa dampak yang kurang bagus. Ini harus dipahami betul-betul bahwa kalau sudah hidup di tengah masyarakat, hidup kita adalah untuk kebaikan bersama-sama. Jangan satu pun kata ada rasa permusuhan, rasa tidak suka, rasa tidak senang, atau ungkapan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Ini harus dipahami betul-betul agar masyarakat betul-betul kondusif. Kira-kira bisa enggak ya? Kalau ada setik bisa enggak? Bisa ya Pak? Insya Allah. Ini semua sebetulnya mudah semua. Allah memberikan, tidak ada yang kan, semua ajaran Allah tidak ada yang sulit. Yuridu wa bikumul yusra. Semua ajaran Islam itu gampang sekali. Asal didorong oleh niat yang tulus, niat yang ikhlas, karena mengharap ridho Allah. Ilam tigo awasi robil ala wala sawfaya tuh. Selanjutnya, ibu-ibu bisa ya Bu ya? Ibu-ibu bisa tak menjalankan petunjuk Allah seperti ini? Insya Allah. Baiklah, yang terakhir, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Boleh langsung, boleh diulang lagi. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ulangi. Membaca Quran dengan mengeluarkan napas, suara yang lantang itu bisa menyehatkan badan. Coba baca Quran dengan lepas seperti orang menyanyi serusa. Tidak ada serusa itu akan membuat kita sehat. Waman, dan siapapun dikuatkan supaya orang itu di dalam beragama jangan sampai punya niat akan meninggalkan tuntunan yang diberikan oleh yang dimasrai untuk mengajarkan. Waman, dan siapapun yusakti Rasul, siapapun yang menentang atau memusuhi, tidak mau menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasul. Siapa yang menentang memusuhi Rasul, yaitu tadi karena dia tidak dibela oleh Rasul, karena kedustaannya dia terus minggat, pergi, benci kepada Rasul. Kenapa kita ikuti, kita sebagai anak buahnya tidak dibela? Itu biasanya salah paham. Orang itu kalau minta pertolongan tidak ditolong karena kesalahannya, dirunut apa sebabnya kalau minta tolong, setelah diketahui kesalahannya malah dia marah, kemudian memutuskan begitu, tidak usah saja jadi pengikut Muhammad.
marahnya atau menentangnya maksudnya mimbasi mata bayana setelah nyata-nyata. Ini diingat-ingat kalau ada ma terus ada ba'di atau qabli itu ma-nya disebut variasi, tidak perlu diartikan. Ini yang harus dipahami. Setelah jelas baginya petunjuk, yaitu petunjuk dari Allah berupa Al-Quran atau petunjuk dari Nabi, diberi tunjuk yang benar malah dia marah. Bahkan wayat tapi dia mengikuti ghairu sabilil mu'minin, jalan bukan orang-orang yang beriman. Terus kembali lagi ke Makkah kan ikuti musyrik, orang musyrik lagi, mengikuti orang-orang yang bisa melindungi dia karena punya kepentingan agar mereka masuk agamanya, masuk komunitasnya. Nuwali, maka kami palingkan dia, kami masukkan dia, kami dekatkan dia, kami kasihkan dia matawala apa yang menjadi keinginannya, menjadi ya keinginannya, atau menjadi kiblatnya, boleh menjadi kobilahnya, menjadi pemahamannya. Wanusli, tapi ada dan wanusli, dan kami masukkan dia nanti jahanam, pada neraka jahanam. Jadi risiko sanksi bagi orang yang menentang Nabi, sengaja menyelisih Nabi. Nabi mengajarkan salam pakai assalamualaikum, malah diubatin salam Pancasila. Ini kan rusak tadi. Diajarkan Nabi ngajarkan supaya kita kalau ketemu sama salam. Allah menurunkan agama agar agama itu menjadi panduan hidup, menyelamatkan orang, bisa memberikan kesejahteraan lain dunia akhirat, malah menjadi musuh Pancasila. Coba, musuh utama Pancasila adalah agama. Ini kan bentok cetok belok-belok, jadi bertentangan dengan ayat ini. Nanti tentang tapi dihubungkan ada hubungannya. Jadi orang itu jelas pemikirannya dan pemikiran liberal, dan mereka tidak sadar bahwa dia itu dihidupkan Allah, diberi petunjuk agama itu agar jalannya benar. Tapi setelah pintar kadang-kadang merasa lebih pintar, maka disinggung oleh Allah dalam surat Yusuf, wa fawqadu dzi ilmin alim, di atas orang yang pintar ada yang lebih pintar lagi. Senajan pintar profesor doktor, tapi jangan merasa dirinya paling pintar, sebab kita akan terjebak oleh pemikirannya sendiri. Yang tidak kalah penting yang saya membuat PA ke Majelis Ulama, adalah pentingnya bahwa ayat yang menunjukkan sifat seperti itu adalah ayat Makkiyah. Sehingga zaman dulu ada orang-orang Nasrani dan orang Yahudi Medina memprovokasi orang-orang Mekah bahwa ajaran tradisi masyarakat itu lebih baik daripada yang diajarkan Muhammad. Ya, jadi Pancasila itu lebih baik daripada agama. Ini yang harus dipahami, hati-hati terhadap munculnya paham-paham yang ternyata paham itu memang betul kata Profesor Kutaiki, itu kemasukan paham bahwa agama itu racun, sehingga itu namanya paham komunis. Hati-hati. Kalau dirunut memang beliau itu dari Pacitan, sehingga itu memunculkan kontraproduksi seperti laki-laki wanita asal suka sama suka kumpul tidak dosa, asal sama-sama bujangnya. Jadi ada seperti sodik ketemu cewek asal sama-sama kosongnya, langsung dibawa ke atas masjid kumpul, tidak dosa. Oleh produk Yayan ini di Jogja sekarang ini, yang produk dari Pak Rektor itu. Nah, itu terus sekali lagi hati-hati, karena itu sudah terpengaruh, karena dia melihat di masyarakat Barat tuh nyatanya seperti siapa, sepak bola
Ronaldo itu kan sudah punya anak dua tapi belum nikah. Terus dari Argentina, siapa itu yang terkenal? Maradona itu kan juga punya anak tinggal tapi belum nikah. Dianggap biasa. Nah itu yang tinggu kiblat yang dilihat seperti itu. Karena sekolahnya di barat sehingga mengatakan bahwa di Indonesia dan Al-Quran jelas itu bertentangan dengan Al-Quran. Inilah yang pengaruh daripada lingkungan, pendidikan dan pengalaman itu kadang-kadang merusak cara berpikirnya terhadap terutama petunjuk dari Allah Ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Wasaat masiro, alangkah jeleknya tempat kembalinya orang ke neraka jahanam. Alangkah jeleknya kalau nanti akhirnya dia masuk neraka gara-gara menentang, memusuhi kepada Nabi dan Al-Quran. Terima kasih. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.